Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana proses Ajax menggunakan jQuery dan JSON ya. Kalau pekan lalu Dede kan sama Bu Meda ya, itu kan mencoba untuk mengakses XML ya, mengakses XML dari HTML ya. Nah, kalau di kelas yang satunya, yang hari Jumat, saya akses jQuery ya untuk menjembatani antara XML dan HTML-nya. Jadi tidak dengan JavaScript murni. Jadi mungkin ada perbedaan. Tapi videonya udah saya share juga kan ya di grup itu. Jadi ADD sebenarnya bisa mengikuti juga apa yang dikerjakan di kelas sebelah. Nah, sekarang saya rencananya akan melanjutkan yang praktikum pekan lalu yang menggunakan XML mengaksesnya. Tapi saya review dulu, saya perlihatkan dulu apa yang dikerjakan pekan lalu ya. Jadi ADD perlu menyalakan web server untuk kasus ini ya. Untuk kasus XML. Jadi dia harus berjalan di atas web server. Bisa pakai Apache, pakai Tomcat dan sebagainya. Tapi kasus ini saya menggunakan XMPP aja, Apache-nya dinyalain, kemudian source code disimpan di htdoc. Di htdoc ini contohnya saya kasih nama folder XML. Kemudian ada 3 file, xml.html, xml.js, data.xml, dan 1 folder berisi gambar. Ini ya, sama. Yang diakses adalah HTML-nya. Pekan lalu membuat seperti ini ya. Sebenarnya sama aja dengan yang Bu Meda sampaikan, cuma ini tekniknya pakai jQuery aja gitu di belakangnya. Nah, ini secara CSS pakainya Bootstrap, kemudian mengakses XML-nya menggunakan fitur Ajax dari jQuery. Yang di tabel ini datanya di load all ya, di load semua, sedangkan yang di bawahnya ini di load satu-satu. Kayak gini ya. Oke. Nah, seperti itu. Itu udah ada di videonya dicontohkan ya. Bagaimana bikin dari awal sampai seperti ini. Nah, kalau dilihat ini datanya adalah mengakses ini data.xml ini. Sedangkan kalau yang hari ini kita mau cobain adalah menggunakan JSON ya. Perlu difahami tujuan kenapa sih kita menggunakan XML ataupun JSON. Itu apa tujuannya? Mungkin ada yang bisa menyampaikan. Ada yang bisa menyampaikan? Tujuan dari kita menggunakan XML ataupun JSON. Ada? Ageng Ayu? Iya, Pak. Kenapa kita pakai XML? Pekan lalu sama Bu Meda dijelasinnya bagaimana? Mungkin dari skripnya itu lebih ini Pak, lebih simpel.
lebih simple. Terus Udah pas gitu aja saya udah dapat. lebih simple aja, yang lain rumit. Enggak sih, mungkin lebih ke kurang paham juga sih Pak saya. Ya. Yang lain ada tanggapan? Kenapa kita pakai XML? Satu lagi mungkin Ananda Ahmad. Baik, Pak. Kenapa pakai XML? Kenapa kita perlu XML? Ananda Ahmad? Iya, Pak, dapat Ya. memisahkan data. Dapat apa? Memisahkan data. Memisahkan data. Terus? Dapat kayak menambah gitu, Pak, menambah maksud dari yang data yang kita buat tuh, Pak. Menambah maksud dari data yang kita buat. Iya, Pak. Terus? Bisa mendefinisikan peran dari data ya, Pak. Mendefinisikan peran dari data. Ya, itu mungkin, Pak. Oke. Masih banyak kurang mengerti juga, Pak. Ya. Jadi boleh jadi adik-adik belum nonton video yang saya share, ya nggak? Yang bagian XML. Iya, Pak ya? Karena di video itu sih udah dibahas kenapa kita pakai XML misalnya, atau kenapa kita pakai JSON. Nanti ditonton ya, dicobain. Nanti cobain biar nyambung. Karena kalau nanti langsung ke sini nanti nggak nyambung. Jadi perlu difahami dulu peran dari XML dan JSON yang kita buat adalah sebagai tempat penyimpanan data. Jadi tujuan atau salah satu kegunaan, salah satu fungsi dari XML maupun JSON adalah penyimpanan data. Kalau kita lihat di situs W3 School, nah ada juga bisa sambil lihat tuh ya di bagian XML. XML itu didesain untuk menyimpan data satu. Begitu juga kalau adik-adik di mata kuliah mobile programming itu ya, mobile application ya, itu kan layout nyimpennya di XML kan, biasanya nyimpen config data gitu ya, config aplikasi gitu. Sebenarnya bukan berfungsi untuk sebagai database, bukan, tapi nyimpen data sementara biasanya, konfigurasi data. Kalau di Android Studio itu diperlakukan XML itu sebagai layout dari aplikasi mobile-nya ya. Kedua tujuannya itu adalah mentransport data atau mengirimkan data, atau maksudnya adalah si XML ataupun JSON bisa digunakan sebagai media yang menjembatani jika terdapat beberapa aplikasi dengan platform yang berbeda, di back-end-nya berbeda, misalkan database-nya berbeda, misalkan, tetapi ingin berkomunikasi, bisa dijadikan jembatan.
media apa ya, antara untuk berkomunikasi data. Jadi misalkan kemarin di video itu udah saya juga sebutkan. Misalkan kita punya nih, analoginya gini, aplikasi SIMAK. Ada yang platformnya web ya, simak.ipb.ac.id misalkan. Ada yang mobile platform yang kita mesti unduh dulu dari Play Store ya. Ini misalkan yang ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP misalnya webnya. Sedangkan yang mobile dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Ini aja sudah berbeda, ya platformnya berbeda, yang satu web, yang satu mobile. Kemudian dari bahasa pemrograman back-end-nya juga berbeda tuh ya. Belum lagi kita lihat dari database misalkan ya. Misalkan SIMAK ini database-nya sama, terpusat ya, web dan mobile satu database, yaitu MariaDB atau MySQL. Oke, si web mengakses koneksi ke database ini, yang mobile juga ke database ini. Tapi bagaimana jika kemudian ada aplikasi yang kedua, yaitu misalkan SPP, selain aplikasi SIMAK gitu ya. Di mana aplikasi SPP ini misalkan web platform gitu ya, berbasis web, dengan database yang berbeda tentunya ya, dengan aplikasi SIMAK gitu ya. Ini ada dua database. Terserah ini web platformnya dibuatnya pakai apa. Pakai PHP juga, atau pakai Python, atau pakai Java, atau pakai .NET kan gitu ya, ASP. Yang jelas misalkan ini ada dua aplikasi berbeda dengan database yang berbeda kan gitu ya, dengan platform yang berbeda, back-end-nya berbeda, ingin berkomunikasi. Apa contoh komunikasinya? Nah, data mahasiswa itu ada di SIMAK misalkan gitu ya, data mahasiswanya. Tetapi transaksi dia pembayaran SPP-nya ada di database SPP misalkan begitu, bukan di SIMAK. Artinya di aplikasi SPP tidak perlu lagi mengentry sejumlah mahasiswa yang ada kan. Kerjaan dua kali dong, misalkan fulan didaftarkan di SIMAK, tapi didaftarkan juga di aplikasi SPP. Akan lebih efisien jika datanya hanya satu, tapi bisa dipakai di dua aplikasi yang berbeda seperti ini. Nah, sampai di situ bisa ditangkap ya maksudnya. Tujuannya adalah kita ingin berkomunikasi antar aplikasi. Nah, lalu bagaimana caranya? Apakah kemudian aplikasi SPP ini harus connect ke database SPP dan juga connect ke database SIMAK, jadi dua koneksi gitu kan, dengan database yang berbeda kan gitu ya. Ataukah kita buatkan suatu jembatan yang namanya API, yang juga sudah dibahas di mata kuliah sistem client server ya kan, sama Pak Ringga, mestinya udah. Di mana tujuan dari API ini adalah menyeragamkan aturan main bagaimana suatu aplikasi ingin melakukan aksi kan gitu ya. Contoh si SPP, kalau saya mau ngambil data mahasiswa seperti apa. Nah, kalau aturan mainnya disepakati, beberapa dua atau lebih aplikasi mengakses API yang sama gitu ya, maka cara dia berkomunikasi akan sama. Sebagai contoh lagi, misalkan analoginya, ini ada orang Jawa gitu ya, sama ada orang Medan misalkan begitu ya. Masing-masing punya bahasa kesukuannya, misalkan pakai bahasa Jawa yang medok gitu ya, pakai bahasa Medan yang asli seperti itu ya. Yang masing-masing kalau mereka berbicara dengan bahasa natifnya, naturalnya, sama-sama nggak ngerti gitu. Nah, maka diciptakanlah suatu aturan bahasa
yaitu bahasa Indonesia misalkan gitu ya, yang disepakati kalau ngomong dengan maksud tertentu adalah itu. Jadi si orang Jawa dan si orang Medan mengerti masing-masing kalau sedang berkomunikasi itu saling mengerti begitu dengan bahasa Indonesia itu. Nah, API itu, web service itu ya, bisa dianalogikan seperti itulah. Dia yang menjembatani agar si aplikasi SIMAK yang orang Jawa dan aplikasi SPP yang orang Medan tadi bisa saling berkomunikasi dengan berbagai macam perbedaannya tadi gitu. Bisa difahami sampai di sini tujuan dari XML atau JSON. Nah, API-nya itu bisa berbasis dua tadi yang paling major, paling utama biasanya. API-nya itu bisa berbasis XML, bisa berbasis JSON. Kalau yang berbasis XML, dia background-nya adalah markup language. Apa itu? Yang isinya adalah tag. Aturan tag sudah dibahas di HTML juga kan ya. Jadi intinya XML itu isinya tag ya, di mana mirip seperti HTML. Lalu bedanya apa? XML dan HTML. Bedanya kalau HTML itu ada tag-tag yang sudah di-reserve ya. Sudah dipesan, ini jangan dipakai yang lain. Karena saya mau pakai, saya mau berikan arti. Seperti body, BR, head, gitu ya. B, P, div, HR, kemudian apalagi font misalkan, di mana itu punya meaning nantinya, punya arti. Tetapi contoh kayak linear layout, mahasiswa, root, itu bukanlah tag default dari HTML. Jadi ini bukan tag HTML, ya. Tapi dia markup language, ya, bahasa markup. Tapi tidak termasuk HTML karena HTML tidak mereserve linear layout, mahasiswa, root. Sok aja itu mah bebas ya. Jadi artinya XML itu extensible, tambahan, markup language tambahan yang diperluas, yang di-extend. Oke. Jadi penamaannya bisa bebas gitu ya. Perlu dipahami seperti XML itu penulisannya seperti itu, bebas. Di luar yang HTML. Sedangkan kalau yang JSON ya, karena dia objek di JavaScript, maka cuma ada dua aturan seperti ini nih. Kalau nggak bikin tanda kurung sikunya seperti ini, atau yang seperti ini. Ini juga ada maknanya beda. Kalau yang ini disebut, kalau dalam array itu sebutnya indexed array, dia hanya bisa diisi yang indeksnya akan direpresentasikan sebagai 0, 1, 2, 3, atau indeksnya adalah angka. Sedangkan yang di bawah ini adalah associative array, di mana indeksnya itu bisa string. 1 boleh, 1 begini boleh juga, yang penting string. Indeksnya ya, kita berbicara masalah indeksnya. Jadi kalau yang ini indeksnya itu angka, sedangkan kalau yang ini indeksnya adalah string. Oke. Sampai di sini oke, formatnya. Sehingga coba kita buka dulu suatu browser gitu ya. Kita buka browser, kemudian klik kanan, inspect. Nah, kita klik kanan, inspect, kemudian pilih console. Nah, kalau kita mau bikin formatnya JSON, ya, karena sekarang ini bahasanya JSON ya. Kalau mau formatnya JSON, ya kita tinggal bikin kayak gini kan. Contoh yang indexed array misalkan A, B,
C misalkan gitu ya. Nah ini tuh, ini adalah objek dari array yang ini ya. Indeks ke 0 itu A, indeks ke 1 itu B, indeks ke 0 itu C. Kayak gitu. Sedangkan kalau asosiatif array misalkan, bikinnya harus begini, indeksnya apa, titik 2, nilainya apa, kan gitu ya. Indeksnya kita bisa isi dengan 1, misalkan gitu ya. Indeks ke 1 itu A, misalkan. Indeks kedua itu B, misalkan ya. Indeks ketiga itu C, misalkan. Nah, ini bisa juga begini. Objek juga 1, 2, 3. Nah, oke. Sehingga kalau mau diakses gimana, Pak? Kalau saya mau mengakses yang ini, ya tentu saja harus disimpan. Ya. Harus disimpan ke dalam suatu variabel nantinya. Contoh, var x sama dengan A, B, C. Kayak gini. X ke 0 itu apa? A katanya. X ke 0. X ke 2 itu apa? C katanya. Jadi X ke 0 itu A, X ke 2 itu C, kan begitu. Oke, jadi pahami? Halo? Bisa, Pak. Oh ya, oke. Nggak tidur kan? Enggak dong, Pak. Enggak, Pak. Takutnya suara saya merdu nih. Oke. Sekarang saya mau buka lagi. Jadi nanti ada deh buka dulu ya video yang di pertemuan sebelumnya dengan kelas B ya di hari Jumat itu. Nah sekarang kita akan masuk di pembahasan yang di JSON. Sebenarnya sama. Oke, saya bikin lagi aja lah satu folder baru namanya JSON. Perhatikan baik-baik dan ini akan menjadi tugas adik-adik ya. Saya buka baru, oke di sini ya. Baru, kemudian biar mempercepat proses pengerjaan, kita buka saja Get Bootstrap. Kita pakai template-nya Bootstrap. Udah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian kita ambil starter page. Nah, template-nya saya copy aja nih, copy. Kemudian saya paste di sini ya, oke. Seperti itu. Dan saya simpan. Saya simpan dengan nama json.html. Jangan lupa nyimpennya di htdoc ya. JSON, okay. json.html. Okay. Save. Kalau saya running, localhost JSON. Oke, ini ada yang tadi json.html, hello world seperti ini. Nah, kita perlu menautkan jQuery di yang seperti ada di sini. Saya mau bikin yang sama aja lah, daftar mahasiswa juga ya. Kita bikin daftar mahasiswa nih, title-nya saya ganti daftar mahasiswa. Dan di sininya adalah apa? Daftar mahasiswa juga. Oke, daftar mahasiswa. Oke, kayak gitu. Kalau kita running, nah, kayak gini nih. Oke.
Nah, saya butuh jQuery agar bisa engine-nya dipakai di sini, query-nya. Oke. Nah, gimana jQuery bisa dapat di mana? Ya, kita bisa search sebenarnya. Oke, kalau mau langsung ambil dari internet ya, seperti halnya Bootstrap kayak gini kan, ini filenya ada di internet ya, di CDN ya. Itu juga bisa cari CDN jQuery gitu ya. CDN jQuery. Ini jQuery CDN, dan kita bisa copy paste dari sini. Nah, misalnya yang versi 3 yang di kompres misalkan gitu ya. Nah, ini adalah scriptnya. Oke, scriptnya ini copy, kemudian kita pasang di head ya, di head di sinilah. Nah, kayak gitu. Ini jQuery 3.6. Nah, yang terbaru itu versi berapa? Saya juga, kalau yang kemarin di XML kita coba lihat jQuery-nya versi berapa? 3.6.1 kalau nggak salah. Oh, udah terbaru tuh 3.6.0. Oke. Udah, kalau memang udah ya udah. Kalau mau dikasih komen boleh, ini tuh jQuery. Ya. 3.6.0. Oke, di sini seperti itu. Oke. Kemudian saya mau kasihin dia biar sama kayak itu, kelas container div save, sehingga di sininya kayak gini masuk gitu ya. Nah, kayak gini. Kemudian ada tabel NIM dan nama ya, ada tabel NIM dan nama. Tabel kelas, ini kelasnya Bootstrap ya. Tabel kelas, kemudian di sininya ada table ya. Kemudian di sini ada thead, ada body. Kalau ada yang mau cepat ya cari aja di mana, di Bootstrap-nya bagian tabel. Kalau memang ada yang pengennya cepat aja lah copy. Nah, tapi kalau ada yang pengennya paham, di ini, di apa namanya, diketik ya. Tapi kalau ada yang pengen cepat ya di ini, di copy aja kayak gini ya. Udah di copy kayak begini. Oke. Nah, semua datanya nggak kita pakai ya, jadi giniin aja tuh. Kita pakai yang pertama itu adalah nomor ya, nomor NIM gitu ya, nomor NIM nama gitu ya. Yang ini enggak, sementara enggak. Nah, terus yang akan kita loop yang ini kan, yang akan kita loop yang ini. Tapi yang ini tuh nanti kita loopnya pakai JavaScript. Save, nah kayak begini. Jadilah tabelnya seperti ini. Kalau pengen kayak begini, ya ini tinggal menyesuaikan aja. Nah, yang mana? Kayak gini. Kalau mau ada stripnya, berarti ditambahin tabel strip. Tabel strip. Terus kalau mau ternyata bisa di hover, tambahin tabel hover. Kita bahas ketika bab Bootstrap ya. Kemudian kalau kita pengen tabelnya itu ada atasnya itu agak hitam gitu ya, tadi kayak kalau ini ada garisnya, pengen ada garisnya, tambahin tabel border
Kalau pengen di atasnya ada itunya pakai tabel dark, tapi di TR. Nih kayak gini misalkan, di T-head-nya ditambahin kelas tabel dark. Tabel dark. Save. Kemudian kalau kita lihat jadinya seperti ini. Ini adalah tabel yang ini. Lalu gimana masalah datanya? Datanya kita akses dari JavaScript. Nah, JavaScript-nya kita bikin script eksternal aja, script src, kita bikin aja json.js misalnya, json.js, berarti kita bikin di sini json.js. Dokumen titik ready, kemudian function. Ini untuk mengecek apakah si JavaScript kita terkonek dengan JavaScript yang kita bikin ya, maksudnya. Jadi apa ini? json.js. json.js lah kayak gini. Kita coba refresh, muncul. Artinya apa yang kita kerjakan sudah benar. Tapi kalau salah misalkan nih kayak gini, saya salahin ya. Redis itu nggak ada. Ini nggak akan muncul. Oke, jadi harus benar. Oke. Terus kita mau ngapain? Kita mau ngambil data kan? Kita mau ngambil datanya. Kita mau ngambil datanya dari si JSON-nya. Jadi kita sebenarnya harus punya file JSON ya, atau suatu fungsi yang menggeneratkan JSON-nya. Kalau kita pakai PHP bisa tuh di-generate JSON-nya. Tapi sementara ini kita pakai file aja dulu. Kita pakai file sementara ya. Sama persis seperti kasusnya XML, cuma bedanya ini filenya JSON. Berarti kita ada namanya Ajax, nah gitu ya. Ada Ajax dalam presentasi terakhir dengan saya. Kalau nggak salah kita juga sudah ada itu be continue-nya adalah mau ngebahas masalah Ajax. Ajax itu asynchronous JavaScript and XML HTTP, gitu ya. Dimana untuk Ajax di jQuery itu bisa menggunakan 3 metode ini, post, get, Ajax. Post, get itu adalah tergantung atau mirip dengan metode di form. Metode form itu kan ada yang post, ada yang get. Apa bedanya? Kalau get itu ada di URL-nya, masih kita ingat. Kalau post nggak ada kan gitu ya. Tapi data tetap terkirim kan gitu ya. Nah, kalau Ajax ini sebenarnya sama juga, nanti settingannya adalah di parameternya. Nah, kalau saya lebih suka menggunakan yang Ajax ini. Kita setting aja parameternya di sini. Nah, gitu. URL-nya kemana? URL-nya itu kemana? Maksudnya ini mau ngakses apanya? Ngakses si JSON-nya. Misalkan ini data.json gitu ya, data.json. Terus data tipenya apa? JSON. Data tipenya JSON. Oke. Kemudian success function. Tapi ada kembaliannya di sini, response maksudnya. Nah, ini alert, res gitu aja. Save ke sini. Ya, sampai di sini kita akan cobakan. Tentu saja ini data.json-nya belum ada ya. Data.json-nya belum ada. Refresh. Nah, tidak terjadi apa-apa karena data.json-nya belum ada. Sekarang kita coba bikin filenya data.json. Misalkan tadi filenya kita pakainya begini misalkan. Tadi ya A, B, C.
gitu. Sederhana dulu. Save, kemudian data.json. Enter. Udah ada nih datanya. Di sini kita ngambil data.json. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Tidak ada juga keluarannya. Kita tes dulu. Keluar nggak sih? Tidak. Lihat apa errornya. Kita inspect. Oke, refresh. Oke, data.json-nya ada. Kita ambil. Sukses itu nulisnya udah benar belum ya? Sukses. Ini ada yang salah. Salahnya di mana? URL -2. Oke, data type JSON sukses. Kita coba lihat yang ini. Oke, sukses. Ada yang salah nggak? Enggak, benar. Sukses. JSON. Oke, sebentar. Coba kita panggil dulu JSON-nya ya. JSON datanya. Kita buka di browser. Nah, ini data.json-nya. Oke. Ya, keluar res ABC. Oke. Kalau data tipenya JSON, nah dia ini berarti ini data.json-nya ini nggak bisa sembarang seperti ini, masih salah di data.json-nya ini, entah kurang apa gitu. Tapi mestinya ini biasanya juga di parsing sih ya, di parsing. Coba kalau di ini ada bahasan JSON-nya enggak? JSON. Oke, kalau JSON itu katanya storing and exchanging data. Oke, written with JavaScript object notation. Kemudian oke, coba kita pakai ini. Ya sebenarnya bisa aja ini pakai mana tadi? Pakai teks. Nah, teks. Nah, begini ya. Kita buatkan ini tuh ini JSON titik parse. JSON titik parse. Nggak mau ya. JSON titik stringify. Titik stringify ya. Oke, save. Ini JSON, save. Kita keluar.
Bentar. Nah ini nih mestinya ini nih. Kalau dari teks ke objek JSON titik parse. JSON titik parse. Unexpected token. Kalau ini mestinya gimana? Oke, coba kita ganti pakai yang ini ya. Copy. Datanya kita ganti begini. Save. Yes. Nah, ada tuh. Oke. Ada objeknya nih. Misalkan ini. Kalau kemarin kan kita adanya gini, name-nya kemarin tuh misalkan aja ini John ya. Ini name nama, name sama nama. Ini deh. Name C3 C2 05 003. Nama Aditya Wicaksono. Nah, ini datanya saya buat gini ya, name sama nama. Sehingga di sininya salah kata dia. Dia nggak boleh petik satu, nggak boleh petik tunggal ya, mesti ini katanya format si JSON itu. Coba ikutin. Oke, satu lagi katanya. Ini nama, oke, gitu ya. Refresh. Nah, itu baru mau. Jadi dia tidak mengenal petik tunggal ya, itu dianggap salah. Petik satu boleh, berarti yang tadi juga boleh dong. Nah, contoh tadi ini saya ini dulu ya. Tapi A, B, C, tes. Saya matikan dulu yang ini. Refresh. Nah itu A, B, C itu ya. Berarti bisa sebenarnya. Yang tadi itu. Oke, data A, B, C. Nah diiniin. Maksudnya apa nih? Nah ini bisa kita simpan ke dalam satu ini kan, satu variabel kan. Misalkan ini adalah mahasiswa. Parse gitu. Oke, refresh. Oke, kemudian saya mau kalau pakai konsol ya, konsol log mahasiswa. Tentunya di sini. Nah itu ABC. Nah itu yang tadi ABC ya. Sedangkan tadi kita mau rubah datanya adalah data mahasiswa. Ya udah, gini kan. Aditya Wicaksono, name, nama, gitu. Di sininya nanti akan jadi name, nama. Lalu bagaimana kalau ternyata mahasiswa itu kan bisa lebih dari satu kan, nggak cuma ini aja. Nah, tambahin indeks ke 0, ini kan indeks ke 0 nih. Indeks ke 1 kan boleh jadi begini. Nah, gitu. Jadi pahami, ini kan indeks ke 0, ini indeks ke 1. Misalkan indeks ke 1-nya adalah indeks ke 1. Misalkan tadi ada siapa tadi? Ageng Ayu sama Ananda Ahmad. Ageng Ayu NIM-nya berapa?
Ageng Ayu. C11907, Pak. C11 0 99007. C11 9007 Iya, itu. iya, Oke, Pak. kalau Ananda Ahmad J3C Ananda Ahmad kemana nih? Aduh, hilang Ahmad. Membiarkan saya ngobrol sendiri nih. Oke, kita ganti siapa? Sebastian Fajar. Hadir? Sebastian. Pada kemana ini? Fahri Andika. Mana tadi Fahri Andika? Pak, Fahri Andika, berapa NIM-nya? NIM-nya J3C 119044. J3C 119 044. 06 044. Ini. Iya, Nah, betul, Pak. kita lihat sekarang hasilnya. Tuh, ada 3 mahasiswa, di mana yang pertama itu saya, kedua Ageng Ayu, ketiga Fahri Andika. Begitu. Ini udah terload datanya. Oke, tinggal dimasukin ke sini, masukin ke tabel. Gimana caranya? Ya berarti kan bagian sininya. Kita bisa aja nih, mahasiswa ke 0 aja datanya. Kan begini tuh caranya. Tuh, ini mahasiswa ke 0. Berarti mahasiswa ke 1 tinggal gitu kan. Ya, artinya ini kita bisa mainkan kalau udah seperti ini, udah jadi objek seperti ini mah. Jadi MHS titik each, ya. Setiap ininya kita buatkan fungsi. Ya, kalau nggak salah. Ya, tuh, dibikinin fungsi. Nah, kita kenalan dengan, kalau kemarin itunya di ini, oh enggak, oke. T-body ya. Di HTML ini kan ada T-body, ini kan kita mau ngisi ke sini ya. Kita mau ngisi ke sini nih, set-tr ini ya. Ada di T-body. Kita mau kenalan dengan si T-body ya, berarti gini, T-body. Ini pembahasannya udah, kenalannya udah, pembahasannya ketika di jQuery. Kalau belum paham, tonton lagi. Kenapa itu kok Pak dolar T-body? Ini kan sebenarnya kita mau mengakses selektor T-body kan gitu ya. Kemudian kita mau isi kontennya, berarti .html kan gitu ya. Ini kita isi dengan r dan satu baris nih. Ini masing-masing satu baris. R isinya ada td, di mana td yang pertama adalah ada 3 TD ya, ada 3 TD nih. Saya copy, paste, ada 3 TD. TD yang pertama itu isinya adalah increment. Kalau begitu kita bikin aja di sini var i sama dengan 0 misalnya. Ininya adalah i plus 1. Gitu. Nah, ininya i-nya 1 ya. Sama aja terserah lah ya. Nah, mau dari 0 atau mau dari 1. Misalkan dari 0 aja ya. I plus 1. Biar mulainya angkanya 1 kan gitu. Kalau kita save. Gini hasilnya. Mana? Oh, mhs.it's not function. Walaupun ini tuh array ya. Array. Tapi each itu bukan array ya. Saya mau ngeload
Kalau cara begini nggak bisa, kok nggak mau ya? Coba kita tanya dulu. Titik each itu parameternya gimana? Kan jQuery nih. Titik each itu mesti apa sebenarnya? Nih, i-nya ada berapa? Oke, begini kayaknya. Dolar mahasiswa each. Ini satu doang ya. Kenapa satu? Padahal coba alert mahasiswa titik length. Lihat, mahasiswa titik length itu ada 3 padahal. Kenapa cuma satu ya? Oke, kalau pakai cara ini nggak bisa, kita pakai cara for aja. For var i sama dengan 0, i kurang dari mahasiswa titik length. Nah, gitu aja. I plus plus. Ini nggak perlu. Ini i plus 1, ya udah gini. Ini. Cek. Oh iya ya. Ngerti nih. Kenapa tadi nggak bisa? Nah, karena kita pakainya HTML di loop tapi ditimpa. Mestinya pakai append. Mestinya pakai append. Sorry. Nah, tuh kayak gitu tuh. Append. Berarti yang tadi bisa nggak ya? Bisa lagi ya. Bisa juga mhs titik each ya. Dia gini. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Waalaikumsalam. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Data each nggak ada. Each nggak bisa ya, each nggak bisa. Nah, pakai cara yang tadi aja berarti. Pakai for aja. Nah, kayak gini. Oke, seperti ini. Nah, name dan namanya gimana? Kita dapat dari mana? Nah, name ini kita dapat dari sini. Berarti mhs ke i gitu ya. Titik name kan gitu ya. MHS ke berapa? Kan ini ada yang ke 0, ke 1, ke 2 kan gitu ya. Nah, tampilkan name untuk mahasiswa yang ke berapa. Tuh name-nya. Nama berarti tinggal di sininya MHS ke i titik nama kan gitu ya. Save. Ya. Nah, jadi kalau kita ngambil dari file JSON. Oke, mudah kan? Udah. Lalu gimana kalau yang kayak yang bawahnya, Pak? Sebenarnya ini sama aja tadi ya. Saya katakan ini sama, cuma datanya aja beda. Yang ini XML, tadi JSON. Nah, ini saya mau bikin, Pak. Gimana? Untuk mempermudah waktu, untuk mempersingkat waktu, kita ambil dari yang HTML aja. XML aja ya. Atau gimana? Ini dari HTML sih sebenarnya, dari sini nih, bagian sini. Oke. Kita jadikan dia karena butuh kiri dan kanan ya. Karena butuh kiri dan kanan. Kemarin itu biar cepat ya, XML-nya aja.
HTML, XML, kiri. Nah, kita pakai class row gini. Oke, kalau begitu bisa begini. Div class row. Kita mau bagi dua, kiri dan kanan. Oke. Sebelah kiri div class call 2 misalkan gitu ya. Call md2 boleh. Kalau yang XML gimana? SM malah ya. Oke, boleh SM. Call SM2. Artinya untuk ditampilkan sampai small itu 2 kolom. Sedangkan untuk yang di sebelah kanannya itu kita kasih, berarti kan ini grid-nya berapa nih, Dek? Berapa ini berarti, Dek? Kalau SM berapa nih? Kalau itunya 2? Dek. Syahrul Maulana. Hadir, Pak. Ya, ini kalau SM berapa nih? Kalau kita mau bikin kiri dan kanan, kirinya 2, berarti kanannya berapa? Dua mungkin ya, Pak. Kenapa 2? Nanti ditonton lagi ya yang video yang bootstrap ya. Saya udah jelaskan grid system di situ ya. Bahwa dalam bootstrap grid sistemnya menganut sistem 12. Berarti kalau di atasnya 2 berarti sininya 10. Oke. Oh ya, mohon maaf, Pak. IMG SRC image-nya kan, ini image-nya kemana kan gitu ya, image-nya kemana. Sedangkan kalau yang ini bisa kita kasih ini sebenarnya image class thumbnail ya, thumbnail itu ya IMG thumbnail. Oke. IMG thumbnail. Oke. Kemudian kita siapin gambarnya kalau saya ada nih, ada deh pokoknya, cari gambar, foto apa atau gambar terserah lah ya, kayak gini. Misalkan untuk yang kalau belum ada gambarnya saya akan blank.png. Nah, di sini kalau yang nggak ada blank.png, images blank.png. Lihat dulu hasilnya, refresh. Nah, tuh kayak gini. Ini kalau nggak ada fotonya nanti datanya. Nah, kalau yang nggak ada nanti, kalau yang ada nanti ininya diganti kan gitu ya. Bisa avatar.png gambarnya itu ya. Oke, kemudian ini kita bikinin form ya. Kita bikinin form ya biar mudah formnya. Sebenarnya ini saya ngambil dari Bootstrap juga ya. Tinggal di copy juga. Oke aja gini. Ada form ya, kemudian kita bikin dia ada name, ada nama, ada tombol pref, sama ada tombol next ya. Masing-masingnya kita kasih ID name, ID nama. Kemudian untuk pref itu defaultnya disable, jadi tampilannya seperti ini nih. Loh. Name, nama, prefnya nggak, kalau pertama kan data nggak bisa di pref ya mestinya kan gitu. Oke, kemudian ya boleh aja sih ini untuk nextnya disable juga boleh, default awalnya misalkan gitu ya, disable dua-duanya, serah aja. Sekarang kalau ada, nah kita ngambil datanya kan, sekarang ngambil datanya satu-satu. Berarti itu kita mainkan di JS ya. Kita perlu
mahasiswa ini dibikin global. Datanya kan udah ada, berarti ini mahasiswanya kita bikin aja sebagai variabel global. Nah, kayak gini. Hingga sekarang ketika di load sebenarnya bisa kita ini kan ya. Kalau misalkan tidak ada data gimana? If gini. Mahasiswa titik length itu sama dengan 0 kan gitu ya. Mahasiswa titik length sama dengan 0. Ini sama aja kalau saya tulis kalau mahasiswa titik length tidak, nah, kalau tidak mahasiswa titik length ini sama aja kalau saya mau tuliskan. Artinya mahasiswa titik length ini kalau nilainya angka nilainya 1 berarti kan true, nilainya 2 itu true, 3 itu true kan ya. Kalau 0 itu false. Saya mau ngecek kalau yang kosong berarti kalau tidak false kan gitu ya. Kalau tidak false berarti true kan. Nah, maka HTML ini aja. Oke, body titik HTML, nah, yang tadi sih PR PD call span. Kenapa call span? Karena kita mau gabungkan 3 kolom menjadi 1. Tidak ada data, misalkan gitu lah, save. Nah, ini efeknya di mana? Nah, ini kalau datanya begini mah nggak ada efeknya tuh. Oke, tapi kalau datanya kita hapus, inilah misalkan, save, nggak ada datanya. Masih ada. Ctrl F5. Kalau datanya udah kita hapus ya. Sorry, bukan yang ini, yang JSON-nya. Data titik JSON-nya kok masih ada. Refresh dulu. Nah, udah nggak ada tuh ya. Nggak ada, terus kita ke HTML lagi. Nah, tuh, gitu ya. Tadi ya unexpected end. Nah, salah. Mestinya kita caranya kalaupun nggak ada, tulisannya bukan begitu, tapi begini. Kalaupun nggak ada, mestinya tulisannya begini, nulisnya. Dia tetap jadi objek. Itu. Kalau tidak ada data ini seperti ini. Oke. Bisa aja kita tambahkan. Tapi kalau ada data gimana? Nah, kalau ada data misalnya 1 aja, 1 aja minimal, dia akan munculin datanya. Gitu. Oke, bisa dipahami? Tidak ada data mana tuh ini? JSON. Ini bisa kita inikan, tambahin kelas text center biar tengah. Text center. Sehingga kalau saya hilangin lagi nih datanya, nah, tidak ada data. Nah, begitu, tidak ada data. Oke. Sekarang begini. Sekarang kalau ada data gimana? Kalau ada data yang pertama. Nah, data yang pertama kan mestinya muncul, misalnya muncul. Oke. Kita akan bikinkan suatu fungsi di mana fungsinya itu mengambil ini ya, mahasiswa, data mahasiswa ini. Oke, gini. Function get mahasiswa, gitu ya, get mahasiswa. Oke. Get mahasiswa ke I gitu ya, get mahasiswa ke I. Oke. Apa yang dilakukan di sini? Ya, berarti kita mau masukin ke NIM. Kolektor NIM ini kemana? Ke sini nih, tuh ID NIM. Nanti ada juga ID nama kan gitu ya. Oke, ID NIM dan ID nama. Titik value. Nah, kalau di jQuery titik file ya.
apa? Mahasiswa ke I. Nah, gitu. Satu lagi adalah nama titik file mahasiswa ke I. Nah, gitu. Ya kan? Get mahasiswa I. F. Kapan ini dipanggil? Ada yang baru masuk ya? Mana? Biarin dulu. Kapan ini masuk? Kapan ini keluar? Kalau ini ada namanya ya. Berarti tambahin aja di sini. If I sama dengan 0. If I sama dengan 0, ini dia panggil get mahasiswa ke I. Nah, gitu. Ini sama aja saya tulis tidak I. Sama aja. If tidak I, kita lihat sekarang hasilnya. Objek, sorry. Keluarnya objek, kenapa? Oh ya, ini mahasiswa titik I titik nim ya. Mahasiswa I titik nama yang kita ini value-nya. Oke, tuh seperti ini. Ini data mahasiswa yang pertamanya. Oke. Kalau ternyata ada mahasiswanya, berarti kita cek ya. Di sini ya. Kalau mahasiswa titik length itu lebih dari 0, nah, lebih dari 0, oke. Kalau lebih dari 0, maka si tombol next ya, maka tombol next titik propertinya, properti disable-nya kita mau matikan. Jadi kalau ada mahasiswanya berarti bisa di next gitu kan intinya. Oke. Refresh. Oh, ada mahasiswanya, dia bisa di next gitu ya. Kemudian kalau dia bisa di next berarti kita buatkan ininya. Kalau next titik klik, nah, kalau diklik next-nya diklik, nah gitu ya. Kita perlu tahu sekarang itu current-nya berapa kan sebenarnya. Kita perlu tahu current-nya berapa. Berarti kita perlu var current ya, sama dengan 0 misalkan gitu ya. Var current sama dengan 0. Berarti kalau diklik, nah ini juga harus kita set bahwa current-nya. Nah, tapi kalau ada current ya, gini berarti get mahasiswa aja, nggak usah ada I. Get mahasiswa aja, nggak usah ada I. Ya. Current sama dengan 0. Current sama dengan 0. Berarti ini cukup current aja. Current sama dengan 0. Get mahasiswa, kan gini ya. Get mahasiswa. Di sininya kita rubah. Ya nggak apa-apa deh. Get mahasiswa I berarti ini ya. Get mahasiswa current. Nah gitu ya. Get mahasiswa current. Mahasiswa current. Nah kalau next ya. Berarti kita juga ngambil get mahasiswa current.
Kalau next itu berarti current-nya di plus ya. Oke. Plus current. Nah, gitu. Mahasiswa current. Oke. Save. Kita coba. Next tuh. Fahri. Cuma masalahnya kalau udah mentok, mestinya si next ini mati. Ya enggak? Kalau udah mentok. Ya. Kalau udah mentok, mestinya mati. Oke, berarti di sini lebih dari 0 ya. Jadi dicek lagi. If current itu sama dengan mahasiswa titik length min 1, maka else-nya ya. True, disable-nya. True. Kenapa begitu? Karena kita mau ngecek sekarang itu current-nya. Nih, contoh, ini di Fahri itu di pojok enggak? Indeksnya Fahri itu berapa? Indeksnya kan 2. Berarti kita cek apakah 2 sama dengan 3 min 1, kan gitu ya. Kalau iya berarti nggak boleh di next lagi gitu. Kita cek. Di Tio Wicaksono indeksnya berapa? 0. 0 sama dengan 2 enggak? 0 sama dengan 3 min 1 enggak? 2. Enggak. 1 sama dengan 2 enggak? Enggak. 2 sama dengan 2 enggak? Nah, next-nya nggak bisa lagi. Oke. Udah mentok. Ya. Nah, sekarang pref-nya ya, pref-nya. Semestinya ketika di next, nah, ketika di next itu kita juga mengecek apakah current-nya itu kalau pref gimana kalau pref? Ada lengthnya enggak? Ada. Terus bisa di pref itu ketika current-nya lebih dari 0 ya. Kalau current-nya lebih dari 0. Oke. If current lebih dari 0, kan? Kalau current lebih dari 0, dari 1 misalkan, berarti si pref-nya dihidupin. Next pref ya. Di pref-nya kita hidupin. Cara ngidupinnya adalah dengan memberi false. Nah, gitu ya. Kita coba. Yang pertama kita next, nah itu hidup ya. Next, nah hidup nih. Oke. Nah, berarti kalau di pref, diklik pref, kalau diklik pref, oke, seperti ini, kunci jQuery-nya, get mahasiswa, current-nya di min ya berarti ya, min current. Nah, gitu. Itu ambil mahasiswa yang sebelumnya. Gitu. Kita cek lagi, press, next, pref. Tuh. Cuma kalau ini udah mentok, mestinya di nonaktifkan kembali ya. Berarti gimana? Berarti gimana? Oh, gini aja. If current else itu
Kenapa if current itu kan 1, 2, 3 true. Kalau nilai currentnya 1, 2, 3 disable-nya false. Tapi kalau 0 disable-nya true. Refresh. Next. Nah, pref. Nah, tuh next, pref. Nah, tuh udah benar ini. Oke, udah jadi untuk data ini. Tapi kalau misalkan mau nambahin gambar ya, berarti di sini di data JSON-nya kan akan perlu penambahan. Oke. Misalkan aja di sini ditambahin foto gitu ya. Fotonya adalah avatar. Kita lihat view. Avatar itu seperti apa? Oh, nggak muncul ya? Kelamaan, berarti kita cobain aja lah. Misalkan ini yang kemarin aja tuh. Nggak ada. Beda lah, beda. Misalkan ini avatar.png aja dulu ya. Nanti kita cobain dulu. Oke, dah gini. Terus semuanya sama avatarnya. Nah, terus ketika get MHS berarti kita ini dia apa namanya? Nah, ini belum kita kasih ID ya. Ini kita kasih ID. Foto misalkan, ID-nya foto. Di sini foto.prop. Propnya apa? src. Isi apa? Diisi MHS ke i titik foto. Nah, gitu. Cuma karena itu tempatnya, saya nggak tahu waktu yang HTML ditulisnya datanya itu sama alamatnya apa enggak. Kita lihat dulu. Oh enggak, namanya doang ya. Oke. Nih. Kalau begini aja ini nanti error nih ininya fotonya. Oke, tuh. Ini. Kenapa begini? Karena alamatnya kan bukan di, kalau foto kan aksesnya ke avatar.png. Padahal alamatnya itu adalah di ada images-nya kan gitu ya. Maka ditambahin di sini images terus baru nama filenya. Misalkan begitu. Nah, saya ganti misalkan saya avatar 3 Pak. Oh, perempuan. Avatar 2. Oh, perempuan lagi. Avatar 4. Oke, misalkan ini ya. Avatar 4. Ageng Ayu avatar 2 misalkan ya. Kemudian Fahri avatar berapa? 3. 3 perempuan tadi ya. 1. Bang Ayu, Fahri. Oh, tidak ada avatar 1, adanya 5. Oke, ganti 5. Avatar 5. Next. Nah, kayak gitu misalkan Fahri, Ageng Ayu, ya. Seperti itu sudah jadi kita menampilkan data yang disajikan di JSON. Ini JSON-nya ya. Kalau HTML berarti ini tag HTML datanya. Kalau ini JSON-nya kan gitu ya. Kemudian menggunakan jQuery ya, seperti ini. Ajax, di load datanya seperti ini hasilnya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, Pak. Gimana?
Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Enggak, Pak. Enggak, jelas berarti. Insya Allah jelas, Pak. Oke. Nah, di SCS sudah nyampe mana? Di SCS. Saya nggak ikutan gabung ya. Cuma ada namanya nih. Kalau di SCS sudah nyampe mana, Dek? Rekonstruksi, Pak. Ngapain tuh? Udah ke database belum? Ke database sudah belum? Halo? Masih di API, Pak. API-nya ngakses database enggak? Belum, Pak. Oh, belum ya? Iya, Oke. Pak, belum. Mau kita coba. Ini ada 2 pertemuan nih terkait Ajax. Tadi kalau yang pekan lalu sebenarnya jadi 3, kalau yang kelas Jumat bisa 3 pertemuan. Jadi pertemuan sebelumnya Ajax ke XML, pertemuan ini Ajax ke JSON ya. Tapi biar cepet gitu, ADD kan ada tugas project tuh dengan dinas. Nah, di mana pengennya kan ada CRUD-nya ya, ada proses CRUD-nya. Nah, ini udah tuh read-nya ya. CRUD-nya tuh read ya. Read, update, delete, CRUD. R-nya udah read-nya nih. Ambil dari data, tapi bukan dari database ya. Dari file yang formatnya XML atau dari file yang formatnya JSON kan gitu ya. Nah, saya pengennya kita mulai masuk ke database sebenarnya. Oke, nanti untuk di pekan depannya biar bisa nyambung. Pekan depan tuh kita masih masuk nggak ya? Udah libur ya? Sudah libur, Pak. Udah libur ya. Biar adik-adik dalam liburannya bisa mengeksplor ya sebenarnya, maka harus didahulukan nih. Adik-adik kan udah dikenalkan ya, ada yang namanya MongoDB. Ada belum? MongoDB di SCS udah disinggung mestinya ya di awal-awal juga waktu saya ngikutin juga. Apa itu MongoDB? Setidaknya beginilah. Okay. Database, DB itu database ya. Dari segi translasi saja ini berarti tujuannya adalah tempat menyimpan data, database. Database itu ada yang mazhabnya relasional, ada yang mazhabnya NoSQL. Gitu ya. Yang relasional itu contohnya ada seperti MariaDB atau MySQL atau bisa juga PostgreSQL atau bisa Oracle. Pokoknya ini yang mazhab masyhur ya, yang populer. Ini karena ini udah relatif lebih lama ya, lebih dulu. Ini yang besar-besar SQL Server ya. Ini semuanya relasional. Ini ada pengusung baru ya, masih relatif baru ya. Ini dia bikin mazhab baru, NoSQL. Contohnya adalah, salah satunya adalah MongoDB. Apalagi selain dia? Ada Cassandra. Ada apa lagi? Ya, macam-macam lah. Coba, kalau ada mau coba cari,
NoSQL DB mana ya? NoSQL DB. Nah, NoSQL itu apa? Istilah yang dikenal dalam komputasi merujuk kepada sistem manajemen basis data yang diidentifikasikan dengan tidak mematuhi aturan pada model sistem manajemen basis data relasional. Ini beda dengan yang relasional. Oke. NoSQL. Di basis data kita nggak bahas ya. Oh, cuma sedikit. Ada udah belum dapat juga ya basis data ya? Dapat di semester kemarin. Udah kan ya? Nah, sama saya nyinggung kan? Saya sempat nyinggung kan Iya, terkait NoSQL ini. MongoDB. Ya. Nah, cuma kemarin kita cuma ngonekin aja kan begitu ya. Nah, tapi bagian ini udah pendahuluannya udah lah ya. Nah, langsung aja sekarang kita praktek ke MongoDB-nya. Mana tuh MongoDB-nya? Nah, waktu itu udah sempat login belum? Udah sempat bikin server belum? Nanti bikin ya. Saya juga udah cukup lama nih nggak masuk ke sini nih. Masih ada nggak ya? Oke, daftar nggak? Login. Salah katanya. Atau pakai ini aja deh. Pakai SSO. Oke. Oke. Kita lihat dulu ini MongoDB. Nah, masuknya kayak begini nih. Ini cluster yang saya miliki ya. Coba kita lihat collection ya. Tadi ada beberapa perbedaan istilah ya. Kayak kalau di apa namanya? Relasional, tabel itu di NoSQL mah istilahnya collection. Ini lihat tabel kita. Oke. Sedang retrieve dulu database. Nah, Itu udah gua uninstall, Bang. kenapa? Lu? Kalau bahasanya adalah uninstall, install, itu sebenarnya kan kliennya ya. Kayak dulu waktu di database itu kita nginstal namanya apa tuh? Saya lupa juga. Atlas Kompas ya, Kompas. Kompas. Namanya Kompas ya. Kompas. Nah, ini MongoDB Kompas Community. Ini kan sebenarnya IDE untuk versi klien ya, untuk versi klien. Jadi biar bisa ngaksesnya desktop gitu. Tapi kalaupun nggak ada ini sebenarnya bisa aja nih kayak gini nih. Nah, ini cloud ya. Karena MongoDB itu berbasis cloud tuh ya. Jadi ini ada deh tinggal punya akunnya ya. Kalau yang udah lupa akunnya silahkan bagaimana caranya punya akunnya kan gitu ya. Terus database itu di sini kita coba bikin aja ya untuk kasus atau saya bikinnya kampus nih ya, udah ada nih. Kalau mau bikin database ini, create database, oke. Terus tambahin collection-nya. Collection itu tabel ya.
tabelnya. Ini ceritanya database-nya, saya ada database kampus, oke. Database kampus nih. Saya mau tambahin collection. Saya mau nambahin collection. Nah, di sini berarti. Oke, saya mau tambahin namanya mahasiswa. Dengan prodi ya. Saya mau nambahin mahasiswa. Kenapa? Kok nggak mau? Mahasiswa. Apa ini? Mahasiswa. Kenapa nggak mau ya? Coba kita bikin lagi aja. Simak gitu ya. Mahasiswa. Create. Lagi nggak bisa nih. Mestinya begitu sih caranya ya. Collection. Oke. Oke, kita pakai yang ada juga. Nah, kalau kita lihat nih, di collection yang ada, cara penyimpanannya adalah dengan menggunakan model JSON. Jadi ini database-nya dan NoSQL MongoDB itu nyimpennya adalah JSON. Gitu. Jadi ini udah murni natif banget nih di database-nya JSON gitu, disimpannya bukan lagi value satu-satu. Nah, misalkan ini saya punya database kampus namanya prodi, collection-nya namanya prodi ya. Kemudian row satu baris itu istilahnya row ya, istilahnya itu dokumen. Kalau di ini satu dokumen. Nih, dokumennya ada 5 katanya. Dokumennya ada 5. Nah, kayak gini. Cuma ya ini kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau ya? Jadi mau nggak? Ada yang udah nyobain belum? Ini saya coba sign up, tapi tidak bisa, Pak. Sign up-nya aja nggak bisa. Betul, Pak. Kan belum punya akun. Langsung login tadi pakai itu bisa nggak? Pakai email? Langsung pakai akun Google ya, Pak? Iya, tadi saya coba seperti itu, tapi kayak nge-reload-nya aja lama gitu, padahal internet saya stabil. Iya, memang dia bikinin, kalau belum itu kan berarti kan dia bikinin dulu ininya nih, settingan servernya kan masing-masing dikasih ini cluster masing-masing. Dibikinin dulu database persiapan buat bikin database-nya. Gak apa-apa, ditunggu aja dulu. Oke, kita coba ini aja ya. Dengan data yang ada, misalnya nanti ada dia nanti nyobain tesnya, latihannya ya, bikin database, kemudian bikin collection, kemudian bikin dokumennya. Dan itu udah kita bahas waktu di mata kuliah database. Sampai sini nih udah dilakukan kan gitu. Nah, yang mau kita tambahkan adalah bagaimana kemudian di database yang ada di sini kita konekkan ke aplikasi kita yang ini kan gitu ya. Datanya kita pengen ngambil dari sini gitu kan, dari database. Nah, seperti apa caranya? Nah, saya udah lama nggak buka nih, kita bareng-bareng aja, kita coba lihat. Ada nama istilahnya webhook ya, ada webhook. Kita lihat dulu mana ya webhook. Nah, ini nih. Oke.
Nih, Realm Apps ya, kita masuk ke Realm Apps, kemudian kita create new app ya, create new app, terus ini apa ya, ini cluster kita ya, kemudian ini dikasih nama ya, nanti kalau udah yang ininya defaultkan saja ya. Nanti kalau udah create Realm application ya. Kalau saya bikin ini nih, nanti jadinya ini res contohnya. Saya buka res. Oke, seperti ini. Terus ada app ID-nya. Oke. Add collection. Oke, kemudian nah ketika udah masuk ke sini nih, nanti di sebelah kirinya akan muncul lebih banyak ya. Kita mau nyari webhook mana ya? Apa ini ya? Third party services. Third party services. Oh ini ya, ini services nih. Jadi ini memang versinya udah ada yang update ya, upgrade. Ini kemudian kita tambah servisnya HTTP, ini ya, servisnya HTTP. Oke. Terus kasih nama, contohnya saya kasih nama HTTP servisnya. Kasih nama HTTP misalkan gitu ya, terus nanti add service. Ya. Nanti begini. Ya. Oke. Kalau udah begini, nanti dibuka. Nah, ini webhook ya. Oke, kita bikin deh. Nah, yang pertama adalah proses get dulu. Webhook prodi get. Mestinya kita kan tadinya kalau tadi bisa nambahin ini mahasiswa, tadi saya bikinin webhook mahasiswa get gitu. Webhook mahasiswa get. Tapi karena tadi gagal ya, coba makanya Adede dicobain dulu biar kita ketahuan bisa apa enggak. Nah, nanti kita nambah ini add incoming with webhook ya. Kasih nama, kalau tadi saya ngasih nama prodi get kan gitu ya, prodi get. Kemudian metodenya apakah get, post, put, delete. Nah, ini ada maknanya ya, seperti yang dijelaskan di SCS. Jadi kalau get itu buat ngambil data ya, post itu buat insert data, put itu buat update data, delete untuk ngapus, nah gitu ya. Ya ada bedanya gitu ya. Oke. Sebagai contoh ini yang udah ada ya. Misalkan get nih, saya bukakan yang get. Nah ini, saya kasih nama webhook prodi get. Terus autentikasinya sistem aja, kan gitu ya. Terus nanti ini udah otomatis ya. Ini udah otomatis, nanti dia nggak bikin. Nah seperti ini. Terus ininya metodenya get, karena saya mau ngambil data get. Nah sini get. Ada responnya enggak? Nah iya, kalau ngambil data kan berarti harus ada kembaliannya. Nah ini di sini. Terus request validation-nya sebenarnya kita bisa ngasih pengamanan ya, tapi untuk sementara kita no saja ya. Nah, kalau udah disimpan ya, nanti di function editornya kita buat begini nih. Ini kayak di Node.js kan ya, ada udah masuk Node.js kan. Export function, kemudian konstanta MongoDB sama dengan context services.get ya, ini mesti ada dicobain kan gitu.
Oke, collection-nya adalah kampus. Kampus itu berarti ini sorry, kampus itu database-nya ya. Collection-nya itu prodi ya. Di MongoDB titik DB, DB-nya kampus, collection-nya prodi. Terus kita ambil ya, my collection titik find, args-nya itu apa? Args-nya itu dari sini parameternya, titik query, jadiin array. Jadi ini untuk ngambil webhook prodi get. Ya, ini bisa diambil dari mana? Alamatnya ini nih, alamatnya. Ini kita bisa akses nih. Nah, kalau ini kita cobain ya. Ada bisa nginstal namanya Postman. Postman kayak gini. Tukang pos. Dulu dia add-on-nya Chrome, tapi sekarang dia mesti nginstal. Jadi ada bisa install dulu ya, nama aplikasinya Postman. Aplikasinya Postman, nah kayak gini. Tuh, ini lagi loading buka Postman-nya. Di internetnya ini nih, postman.com. Collaboration platform untuk API ya. Jadi nanti kalian download dulu ya ini. Nggak tahu di Pak Ringga pakai ini juga nggak? Ya, di Pak Ringga pakai ini Pakai, juga? Pak. Pakai, berarti ada udah install ya? Udah. Udah install. Sudah, Pak. Halo guys, ini emang berhenti atau gue yang nge-lag nih? Berhenti. Berhenti, Rul. Oke. Berhenti, Cok.
Halo, Dek. Halo, Pak. Yang saya komputernya ya. Dari tadi nggak kedengeran ya suara saya? Iya, Pak. Oh iya, mohon maaf. Ini komputernya jadi ngehang. Mana ya? Tunggu sebentar ya. Saya coba ini dulu. Atau gini, Adede cobain saja dulu sampai yang bikin JSON itu ya. Sampai yang bikin JSON. Nanti di Evita saya buatkan link uploadnya. Videonya nanti saya juga share. Adede kumpulkan besok ya, sampai besok maghrib ya, besok maghrib saya kasih waktu 1 hari. Jadi kerjakan itu dulu, terus sama yang kedua adalah Adede bisa login di MongoDB. Bisa login di MongoDB, bikin database namanya kampus, bikin collection namanya mahasiswa. Itu aja dulu. Datanya yaitu tadi ada NIM, ada nama, ada foto. NIM, nama, foto. Nah, masalah tadi kemudian kita akan konekkan ke aplikasi kita pekan depan aja berarti ya. Karena di komputer saya ini lagi bermasalah. Ngehang ini belum muncul, Postman-nya belum bisa kebuka. Nanti saya siapkan dulu di pekan depan. Bukan di pekan depan ya, di pekan selanjutnya ya. Kita baru ketemu lagi setelah Lebaran berarti ya. Atau nanti kalau ada update dari yang video di hari Jumat lah, nanti saya tambahin. Mungkin itu aja dulu ya, Dek. Gimana kalau seperti itu? Sepakat? Halo? Ya, Pak. Kalau kayak gitu gimana? Sepakat? Sampai situ aja ya. Iya, Pak. Ya. Jadi ada tugas, jangan lupa yang tadi dikerjakan oleh saya, didemokan, adik-adik juga harus mengerjakan, harus mencoba, ya, sampai bikin yang tadi next itu, next pref gitu ya, menggunakan data JSON. Nah, itu nanti dikumpulkan maksimal jam 6 besok. Nanti saya buatkan di Evita tempat pengumpulannya. Juga yang kedua adalah adik harus bisa login di MongoDB. Bikin database namanya kampus, collectionnya namanya mahasiswa, datanya ada NIM dan nama. Oke. Itu saja dulu, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat-sehat semua. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan kalau ada yang mau live ya. Soalnya ini saya nggak bisa nge-live nih, lagi ngehang gitu. Oh iya Pak, saya boleh nanya nggak Pak? Oh, masih ada pertanyaan, silakan. Itu link video yang kemarin
boleh di-download nggak sih Pak? Soalnya kan itu kan lama ya Pak ya. Kalau misalnya Itu nggak streaming bisa jadinya, di-download. iya Pak aksesnya. Kalau di Play bisa, Iya Pak. di-download nggak bisa. Halo? Kalau di-download nggak bisa. Iya Pak, kalau di-download nggak. Coba nanti saya kasih Oh, streaming. akses granted-nya ya. Iya Pak. Ya nanti saya coba ubah ininya, aksesnya. Terima kasih banyak. Ada lagi? Terima kasih Sudah. Pak. Ya. Oke. Nah, iya. Nah ini kan kita kan masih baru ya, belum ketemu sama user nih, ya kan? Nah ini kan nanti kan kita kan mau menawarin tuh ya. Kemungkinan kita kan mau nawarin kan apa mau di embed atau mau terpisah, gitu kan? Kalau saya sih ada idenya sih bagusnya sih di embed ya. Jadi pada saat nggak ganggu sama itu berjalan.